Rangkuman kekecewaan bertumpu pada realita hidup dan daya yang masih menggebu. Suara hati bahkan kian terdengar samar. Sementara apa yang kita perbuat pastilah ada konsekuensi yang menanti setelahnya. Masih banyak yang bisa berbuat lebih, tetapi tidak mendapatkan kesempatannya. Tidak memperoleh dukungan dari semesta beserta elemen yang terkandung di dalamnya. Lantas mengapa kita membiarkan kekecewaan melapisi dinding motorik indera kita, hingga apa yang kita kerjakan menjadi tidak pada yang seharusnya? Abrakadabra. Eksplorasi wisata di Provinsi Bengkulu terus berlanjut. Kita trip kali ini agak berbeda, jadi kita temenin sama Pak Bos, yaitu abangnya Wahyu. Kita sekarang udah mau berangkat dan sekarang udah jam 18.06. Posisi sekarang kita sedang di Kedai NS. Teman-teman sekalian yang mau ke arah Suban, mampir ke kedai kita di sebelah kanan tepatnya. Oke, kita mau berangkat. Kami ingin sekali memulai sebuah ekspedisi di bumi refleksi tercinta ini. Namun minimnya informasi dan terkendala beberapa hal lain yang menyebabkan kami harus berjibaku menyusun waktu dengan padatnya schedule antara saya dan Wahyu agar tetap bisa melanjutkan perjalanan setidaknya 1 kali seminggu. Kita akan mau camping lagi. Itu siapa itu? Ada orang baru. Wah, gua sih mila-mila wae nih. Waduh. Jadi camping kita kali ini kita naik mobil. Tutup, Jo. Boom. Ya. Mang. Woi. Desa air Mang. Ade. Oke. Ciao. Udah berangkat. Rock and roll. Pak Bos. Bos. Mila wae deh. Aida. Masih mila wae. Sungai Trokon. Begitu nama yang pertama kali terdengar di kuping kami tentang nomenklatur destinasi yang akan kami kunjungi kali ini. 2 minggu yang lalu kami bertiga telah sepakat untuk berangkat ke sungai ini. Namun rencana tersebut gagal dikarenakan kami bertiga dilanda sakit. Ada yang berbeda di perjalanan kali ini. Seperti kata Firsa Besari, perjuangkan sebelum pergi. Kali ini kami tidak lagi ditemani oleh Mas Indro, dikarenakan ia harus kembali ke Lampung. Terima kasih telah berjuang bersama kami selama berada di sini. Perjalanan kami kali ini ditemani dengan sosok yang baru. Panggil saja ia Mang Eng. Mang Eng adalah sosok yang sederhana dan periang. Dan juga kami ditemani oleh kakak kandung Wahyu, yaitu Bang Nur. Bang Nurlah sosok yang memberikan kami opsi tentang destinasi kali ini. Dan kami tidak menyangka waktu membawa kami bisa mengunjungi destinasi ini bersama mereka. Hari sebelumnya kami sudah berencana untuk memulai perjalanan. Namun dikarenakan musim hujan dan intensitas hujan yang tinggi di hari sebelumnya menimbulkan keraguan bagi kami untuk bisa berangkat menuju destinasi. Perjalanan dari kedai menuju destinasi tidak memakan waktu yang lama, sekitar 30-40 menit, tergantung kondisi perkampungan yang akan dilalui. Sungai Trokon adalah sungai dangkal yang dihiasi dengan batuan dan dialiri air yang deras serta memiliki pemandangan alam yang indah. Sungai ini dahulunya diresmikan oleh salah satu presiden Indonesia pada tanggal 1 Juli 1989, yakni Bapak almarhum Soeharto.
Pada era 90-an, sungai ini digadang-gadang menjadi sebuah lokasi pembangkit listrik tenaga air. Namun dikarenakan volume debit air yang masih kalah dengan aliran sungai yang lain, rencana tersebut pun tidak berhasil. Sungai ini sejak dahulu digunakan masyarakat sebagai sumber perairan persawahan di sekitarnya. Mana gila bang? Hah? Mana air sekolah? Coba apa deh? Di situ juga ada kan? Kita udah sampai di lokasi sekarang. Ini udah gelap banget di sini. Kami tiba di lokasi, hari sudah gelap. Hanya dibantu sinar dari bulan dan mobil yang kami tunggangi malam itu, kami berjalan menyusuri pinggiran sungai untuk mencari lokasi di mana kami akan berkemah. Lokasinya cukup luas. Saya, Wahyu dan Mang Eng turun dari mobil dan berjalan kaki untuk mensurvei lokasi. Sementara Bang Nu menunggu di mobil. Iya ya, keren ini. Ini kita buat sedikit. Iya. Bambu potongan dengan bambu. Iya dak. Kelihatan nih. Sedikit. Hah? Wah, kaki kamu. Wah, ada jackpot guys. Kagak kelihatan. Ada tai sapai. Itu ya. Ada jackpot. Nah, dia weekend nih. 10 kilo nah. Dia nanti di opoy. Oh. Naipo ya, Mang? Mana lagi kayaknya? Kita lagi di mana, Mang? Hah? Kita lagi di mana? Di telepon ini. Trokon ya? Ya. Gua sih mila-mila baik. Gua sini lagi baik. Ayo. Ya. Tak butuh waktu lama, sekitar 15 menit kami berjalan, akhirnya kami bersepakat untuk berkemah di sini. Kami menurunkan barang-barang lalu segera mendirikan tenda dan menghidupkan api. Kita cari Ketika kami tengah mempersiapkan tenda dan membuat perapian, tak disangka lokasi kami berkemah masih banyak dihuni oleh hewan yang tergolong filum Annelida, atau sebut saja pacet. lalu lalang, ternyata banyak pacatnya. Dia korban juga dia. Aduh. Pacat. Yang tengok bang. Pacat bang. Mana? Ini kakinya Mina. Lawe. Ini WhatsApp. Pas rokok, taruh. Ada kan? Yo. Pas rokok, taruh kan. Angkal nih. Pakai apa? Rokok. WhatsApp nah. Nah ini dia guys pacatnya guys. Ternyata masih banyak di sini. Wajar sih lagi di sungai. Memang banyak pacat di sungai. Malam itu hanya kami bertiga yang berinteraksi dengan hewan tersebut. Saya dan Bang Nu terkena di kaki, berbeda dengan Wahyu. Setelah beberapa destinasi, kali perdana Wahyu pun akhirnya terkena gigitan pacat. Bahkan tanpa disadari pendakian pacat di tubuh Wahyu hingga sampai ke leher. Ada manis-manisnya gitu. Aida, Aida, kasih Aida dikit. Ada. Aida, mana Aidanya? Wah, Aida. Kasih Aida dikit. Aida, Aida. Entah kenapa malam itu hanya Mang Eng yang tidak tergigit oleh pacat. Mungkin pacat tidak berani dengan Mang Eng. Suara derasnya air seperti sebuah terapi yang terdengar nyaman di telinga. Aida. Kayu paling mahal lah boleh kan. Lagi ngapain? Ayo
urut-urut ini. Oh, lagi Serupan urut-urut. ini serupan ini. Wah. Nampaknya enak ya. Saya apa paling mahal? Hah? Saya apa paling mahal? Apa kan? Saya paling mahal. Saya pingsan. Banyak pacaknya Mamang ini ya. Iya kan. Gua sih milo-milo baik. Malam kami habiskan dengan berbincang bersama Mang Eng. Malam itu Bang Nu tidur lebih awal dikarenakan aktivitasnya yang padat di siang hari. Mamang nih lahir di mana? Kelahiran berapa? Kira dan sudah menjalani hidup di sini berapa tahun dari dulu? Nah, 46 tahun. Berarti lahir tahun 75. 75. Ya inilah maestro kita, walaupun umurnya sudah 46 tahun ya bisa mengikuti Anak-anak muda. Jadi kita tuh punya lampu. Ternyata lampunya itu dicas gitu, padahal sebelum berangkat itu kemarin udah dicas full. Sekarang kita cas pakai power bank nih. Kita tunggu aja nih gimana. Kita pakai lampu flashlight dari HP. Back to the topic. Jadi 46 tahun nih Bang, apa yang sudah dijalani dalam hidup ini? Gua liku-likunya berat. Cobaan itu berat itu. Kira-kira Mamang nih yang sudah 40 tahun hidup, yang kami ini masih di angka 25 tahun ke atas. 25 tahun ke Taruhlah atas. 25-26 tahun. baru meja kepala dua. Nah, apalah kira cerita yang bisa dibagikan ke kami untuk masalah kehidupan ini? Jadi kita tuh harus sabar menghadapi itu. Nah, dan satu lagi kalau ada yang menjiwai kamu, kamu harus masakkan apa yang kamu jiwakan. Teruskan, lanjutkan. Jangan putus asa. Ibaratnya. Tidak langsung kita tuh langsung sukses enggak. Ada Jadi, liku-liku. tidak langsung instan ya. Enggak. Karena di dunia ini nggak ada yang Iya. instan ya. Kalau lebih baik mandiri lah, lagi masih muda. Ya. Kalau tidak mencapai mandiri, terpaku dengan di bawah ketiak, tidak akan sukses. Habis pula. Aida. Itu ya. Memang masih kecil dulu, Nah, apakah sudah tinggal di sini? Apakah dari mana? nah, kalau Mamang lahirnya memang di daerah Curug dulu kan. Sebelum pemekaran saya lahirnya di Curug. Nah, Durian Depun, dusun Mamang. Nah, jadi waktu itu masih induk di Curug, belum mekar. Kalau gua sih milo-milo wae nih. Aida. Bahagia selalu senang walaupun dalam masalah apapun itu. Apa mang? Bagi tips sama kami yang masing-masing muda. Kalau ada masalah beban yang gede, kita tuh bawa happy. Tapi kalau agak berat kita harus curahkan dengan kawan terdekat, dan keluarga, utamanya. Jangan terlalu kita fokus pikir itu dunia ini. Jadi tidak boleh ini ya dipendam sendiri ya. Jangan, bahaya. Bisa gila kamu. Harus kita cerita. Anak keluhan, masalah apa aja. Kita flashback dikit Mang. Mamangku lah berkeluarga, anak berapa kira? Kalau anak Mamang lah banyak, lah 5 ini. Lah Manggalo. Tapi alhamdulillah ya, Tapi Manggalo. No alkohol. Lah gede semua, lah bisa mencari dewek. Senang belum menikmati Mamang. Aida. Jadi kini Mamang tinggal surang. Ya, tinggal surang jadi. Kapan Mamang pisah? No? Wah, lama. Lalu. Mancunnya pisah tuh apa? Kalau kita ininya masalah faktor ekonomi bisa jadi. Udah tuh masalah balik-balik tinonya boy. Ah, kalau kita lanang nih kan memang kebanyakannya istilahnya banyak macam-macam. Tapi bagi memang tidak itu orangnya.
Kalau bagi Mamang bukan saya ngomong istri Mamang. Memang istri Mamang tuh agak ini kan. Balik lagi pribadi. Pribadi. Jadi Kalau Mamang fokus ke anak. Harus pelajari. Kalian masih muda tuh, masalah keluarga jangan terburu-buru nafsu. Nilaikan ada pekerjaan yang tetap, jangan kita terserobot. Mungkin Wahyu lah pengalaman pahit di kalau hidup. kini teman-teman ada istilah pegawai tetap, ada istilah juga tetap bekerja. Ya, tetap bekerja itu yang bagus. Kita bekerja. Jangan kita tentang kawan kita sukses kita iri, dengki, jangan, tak usah itu. Tak bagus. Itu hal tidak bagus ya. Cari kawan itu selagi kita saronya dekat itu kawan. Selagi kita ada dia dekat itu lawan. Jangan habis. Ya. Punya kita ini tadi. Waktu kita saro, daknya dekat lagi. Tak bagus itu. Ya. Itu tidak kawan namanya. Nak emaknya baik. Ya. Nak emak dia awak dan pak diurat itu. Puncak lagu. Nah, Ada lagu Padang kan? ada lah. Ambo ditikam dari belakang dah tahu apa tuh. Ada kebacanya. Ya nih tuh kalau kawan, nilai kawan tuh di situ. Waktu kita saronya dekat itu baru kawan, teman sejati. Kalau aku pernah Tidaknya ngasih ekonomi, dia cari jalan keluar itu bagus. Ini tidaknya ndap. Jo datang, tidak ini aja. Itulah pacat ini. Seperti pacat saja. Laknya yo Lari ya. lari nya. Nak kau hidup citanya boy kau kerjanya. Intinya Transit di bawah. tapi kita santai, jangan Kita santai-santai baik. iya. Berarti kehidupan tuh mencari yang dari bawah, berarti saru. Nah, kalau kita lali kota, kita lah sukses. Ibaratnya kan. Berarti kita lahir aja dak. Itu lahir kan butuh tengok dulu, Iya. butuh merangkak dulu, Rangka. butuh duduk dulu. Dulu. Karena itu kan segalanya berarti proses. Iya. Pokoknya apa BSG pekerjaan kita harus fokus. Ya. Jangan kita bertiga yuk berkawan. Kecek orang kita ni sepaham, seide sejalan. Itu salah sebenarnya. Ngapa sebab kita faktor dengan diri kita sendiri, ya tak? Dengan kita dewek. Otak kita tidak sepaham ke hati kita. Ya. Contoh pekerjaan. Kalau hati kita tidak merko, tidak semangat, otak ni jalan prai. Kita harusnya dari hati. Apa segi pekerjaan kalau kita dari hati akan sukses yang dikerjakan. Tidak kan senono. Karena kita dari Walaupun hati. liku-likunya banyak. Iyo. Sebabnya dari hati. Jangan kita sepahamnya kami berdua itu no way itu. Jauh itu. Kita faktor dengan diri kita sendiri. Watak, otak kita sendiri, niat kita tidak sepaham ke hati kita. Macam mana kita nak sepaham? Tiga. Dalam kita dewe tidak sepaham. Tak ada orang yang sukses langsung, tak ada. Berguyur. Apa BSG usaha? Tak terasa hampir 3 jam kami berbincang di dalam tenda. Malam semakin gelap dan udara semakin dingin, serta kawasan sungai malam itu pun mulai dihiasi oleh kabut. Legislatif, pejabat-pejabat yang sudah dapat, dia ni janji-janjinya banyak. Ngapain Pak? Neneng. Oh, Pukul 12 malam kami beristirahat. Di pagi hari, Mang Eng adalah orang yang terbangun lebih awal. Dia langsung membuka tenda yang mengakibatkan udara dingin di pagi hari masuk ke dalam tenda, sehingga saya dan Wahyu pun ikut terbangun. Setelah semua terbangun, kami duduk sejenak seraya menghirup kopi di pagi hari. Setelah itu, saya bersiap untuk menerbangkan drone
sementara yang lain siap berkemas untuk kembali ke rutinitas. Tuhan telah mengatur pertemuan setiap makhluk-makhluk ciptaannya, dan kita menganggap peristiwa tersebut seperti ada yang datang dan juga ada yang pergi. Di sebuah tempat yang tak terduga, di kondisi bahagia ataupun saat kita tengah jatuh dan terpuruk. Yang kita bisa lakukan hanya mempersiapkan diri. Begitulah sebuah cerita dari Sungai Trokon yang bisa kami bagi. Kami Abrakadabra, salam lestari. Ke mana, Mang? Dapet ini air deras dong. Jadi lah, dapet eh? Kalau dapet, Dem, masak mie begitu. Kameranya dibungkus mantel, jadi kamera yang mantelan. Banyak kotoran sapi ya. Kotoran sapinya pada gede-gede semua. Kita cari spot lain. Jadi opsi kedua, ini kembali ke opsi pertama. Kita menimbang, meninjau dan melihat kembali.